Assalamualaikum, halo semuanya, melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, yakni tentang karakter kepemimpinan dari orang-orang yang pernah menjabat sebagai presiden di Indonesia. Hari ini, kita akan memuat tema pembahasan mengenai gaya kepemimpinan dari Presiden B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa dikenal sebagai B.J. Habibie, merupakan salah satu pemimpin Indonesia yang dihormati. Presiden B.J. Habibie memerintah di era transisi pada tahun 1998 sampai tahun 1999, sebuah periode perpindahan dari era Orde Baru, yang bercirikan totalitarian ke era reformasi yang demokratis. Presiden Habibie lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie merupakan Presiden RI dengan masa jabatan paling singkat, dari tanggal 21 Mei tahun 1998 sampai tanggal 20 Oktober tahun 1999. Sebelum menjadi presiden, Habibie pernah menangani berbagai jabatan seperti Wakil Presiden ke-7, Menteri Negara Riset dan Teknologi Pertama, dan juga sebagai Ketua Umum ICMI Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia pada masa jabatannya sebagai menteri. Habibie merupakan lulusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang dari RWTH Aachen, Jerman Barat. Meskipun Habibie tidak memiliki latar belakang politik, ia bertransformasi menjadi sosok pemimpin yang cukup dikagumi. Awal pemerintahan Presiden Habibie tidaklah mudah karena menerima kondisi Indonesia yang kacau balau. Pasca berhentinya Presiden Soeharto, dengan banyaknya terjadi kerusuhan di berbagai wilayah RI saat itu, dan kehidupan ekonomi morat-merit akibat krisis ekonomi, Habibie berhasil mengambil berbagai langkah yang tepat dalam menangani krisis. Habibie menerapkan kepemimpinan demokratis, dan memberi kebebasan pers sehingga pers bisa menulis apa saja yang mereka inginkan tanpa merasa takut medianya dibungkam. Pencapaian yang cukup penting di masa itu adalah diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini, berbagai macam kerusuhan yang terjadi dapat diredam. Sejalan dengan kepemimpinannya yang demokratik tersebut, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan membentuk serikat-serikat tersendiri membawa dampak positif untuk Indonesia. Tak hanya itu, Presiden Habibie juga membebaskan para tahanan politik yang ditangkap pada masa pemerintahan sebelumnya. Tidak hanya pada bidang politik, di bidang ekonomi pun Presiden Habibie memiliki pencapaian yang bagus. Pada akhir pemerintahannya, nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai angka Rp6.500 per dolar AS. Nilai tukar rupiah itu meningkat cukup signifikan, setelah sempat ambruk sekitar Rp15.000 per dolar AS, di masa-masa kerusuhan sosial akibat krisis ekonomi melanda. Habibie memiliki perhatian khusus pada bidang iptek, sesuai dengan keahliannya. Dalam mendukung pembangunan teknologi, Habibie mengembangkan visi ekonomi baru yang secara radikal sangat berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh teknokrat-teknokrat ekonomi. Dalam pandangannya, ketahanan pembangunan ekonomi Indonesia tidak dapat bertahan hanya dengan keuntungan komparatif, berdasarkan berlebihnya sumber daya alam dan tenaga kerja murah. Tetapi, pembangunan ekonomi harus berdasarkan prinsip keunggulan kompetitif, yang berdasarkan nilai tambah dari teknologi dan kesediaan tenaga kerja yang terampil dan teruji. Habibie memiliki keyakinan, untuk Indonesia bisa menjadi negara maju tidak selalu harus melewati tahap-tahap pembangunan, yakni pertanian agraris, industri pengolahan pertanian, manufaktur, industri teknologi rendah menengah, baru ke teknologi tinggi. Ia mengemukakan teori pembangunan ekonomi negara yang berbeda, yakni dari negara agraris langsung melompat ke tahap negara industri teknologi tinggi, tanpa harus menunggu dan melewati kematangan industri pertanian, atau tahapan industri manufaktur serta teknologi rendah. Habibie adalah ilmuwan yang cemerlang, yang selalu bertanya kalau merasa tidak tahu, selalu ingin mendalami segala sesuatu sampai ke akar-akarnya, dan tidak suka mendengar omong kosong. Ia seorang pemimpin yang mampu membakar semangat ribuan orang muda di dalam dan di luar badan organisasi yang dipimpinnya.
B.J. Habibie juga sosok seorang pekerja keras, orang polos yang tidak tahan pada keruwetan yang dibuat-buat. Suka menolong orang lain, tahu membayar utang, taat pada agama, suami dan ayah yang penuh kasih sayang, dan nasionalis. Nasionalismenya terwujud dalam sajak, karangan dan perbuatannya. Ambisinya adalah membangun Indonesia modern, yang didukung nilai tambah iptek dan SDM yang berkualitas. Habibie seorang yang perfeksionis. Ia akan heran melihat orang yang tidak berusaha mencapai yang sesempurna mungkin. Habibie suka pada detail, selalu memperhatikan sampai hal yang kecil-kecil. Ia juga seorang manajer yang baik, yang tahu menentukan sasaran strategis, maupun menentukan untung rugi tindakan-tindakan operasional yang mendetail. Habibie menghayati dan menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam industri modern. Dalam melaksanakan pekerjaan, Habibie berpegang pada prinsip, bersikaplah rasional, bertindaklah konsisten, berlakulah adil. Pada masa pemerintahannya yang pendek, Presiden B.J. Habibie tidak memiliki cukup waktu untuk membahas dunia kemaritiman Indonesia, sehingga masalah kemaritiman terkesan diabaikan. Namun begitu, ia serius membangun industri perkapalan lewat PT PAL Indonesia di Surabaya, yang merupakan bagian dari industri strategis. Sekarang PT PAL sudah bisa membuat kapal perang dalam berbagai ukuran, bahkan sedang merintis pembuatan kapal selam dengan bantuan Korea Selatan. Banyak gagasan dan keputusan yang mendasar lahir atas inisiatif Habibie. Sadar atau tidak, apa yang ditinggalkan Habibie dalam masa singkat pemerintahannya, telah membuka jalan bergulirnya reformasi dan pengaruh dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Gaya kepemimpinan B.J. Habibie identik dengan tipologi kepemimpinan yang demokratis. Dalam tipologi kepemimpinan yang demokratik itu, pemimpin biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi, sehingga bergerak sebagai suatu totalitas. Bangsa Indonesia harus hidup dari dan dengan laut. Inilah doktrin kelautan Indonesia. Secara konkret, ini berarti bahwa lautan itu merupakan sumber nafkah, sumber protein, dan sumber energi, sumber kesempatan kerja, sumber pengembangan kekuatan ekonomi, sumber pengembangan sains dan teknologi, sumber atau lahan untuk mengatur siasat dan seni pertahanan, unsur pemersatu, dan sumber inspirasi bagi seniman, ilmuwan, negarawan, dan pemikir. Pada sisi lain, di akhir masa pemerintahan Habibie, sangat disayangkan, Provinsi Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia melalui referendum yang diselenggarakan PBB. Meski demikian, harus diakui, banyak gagasan dan keputusan yang mendasar lahir atas inisiatif Habibie. Sadar atau tidak, apa yang ditinggalkan Habibie dalam masa singkat pemerintahannya, telah membuka jalan bergulirnya reformasi dan berpengaruh dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian pembahasan mengenai gaya kepemimpinan dari Presiden B.J. Habibie, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalam.